Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel Air Pelesiran Kandang. Oke teman-teman, kita akan memberikan makan pagi ya, berupa maggot teman-teman. Maggot kita berikan di pagi hari ya, untuk memberikan protein hewani bagi ternakan entok saya yang fokus ke produksi mindian atau pembibitan. Oke teman-teman, ini nampak ya sisa pakan tadi malam. Saya memberikan pakan tadi malam itu sekitar jam setengah 9 malam, dan di jam setengah 8 pagi ini masih sisa. Ini komposisinya yaitu bekatul halus 4 gayung ya, 4 gayung mandi itu ditambah yang namanya nasi ya, bukan nasi sisa, nasi yang sengaja saya sisakan 2 piring, terus jagung giling 5 genggam. Habis itu saya oplos menjadi satu dengan mawur seperti ini ya. Ini tidak jemek dan tidak kering, tapi mawur pro, kalau bahasa Indonesianya itu pro ya. Oke teman-teman, cukup memberikan pakan untuk 25 ekor entok dewasa. Ini paling mudah, soalnya entok-entok saya ini di umur 5 bulan, paling muda. Jadi saya anggap itu sebagai entok dewasa. Oke, kita akan langsung sokkan ke sini teman-teman. Kita akan lihat reaksinya ya, kalau pemberian maggot di pagi hari sebagai asupan nutrisi teman-teman. Sangat lahap ya, sangat lahap sekali. Oke teman-teman, sangat lahap sekali ya. Diberikan maggot di pagi hari, nanti diberikan pakan pokok itu malam hari jam setengah 9. Kenapa saya memberikan pakan pokok jam setengah 9 teman-teman? Dikarenakan kalau siang hari itu kan panas hawanya ya, panas hawanya. Terus perkawinan dilakukan di sore hari dan di malam hari. Sebenarnya pagi hari pun kebanyakan entok-entok yang saya amati di kandang saya itu melakukan perkawinan setelah makan. Jadi setelah makan, habis makan terus mandi, diberikan kubangan ya, seperti biasa diberikan kubangan. Ketika dia sudah hampir kering baru kawin. Nah, posisi siang hari yang panas sekali menjadikan ternakan entok kita itu lemah ya. Lemah dari segi ketahanan tubuh, lemah dari segi birahi. Jadi jangan heran ketika kita mempunyai entok di kandang kita setengah 11 sampai jam 2, pasti ternakan entok kita males-malesan. Kalau teman-teman tidak mengamati ya tidak akan percaya. Tetapi kalau teman-teman seharian full di kandang mengamati ternakan entok dari teman-teman semua, kalau mempunyai waktu luang ya, mungkin pas libur kerja atau sekolah, di jam-jam segitu ternakan entok kita berkumpul menjadi satu, dan pasti dia tidak melakukan aktivitas apapun, entah itu jalan-jalan atau apapun, tidak. Jadi ada waktu aktif ternakan entok kita melakukan perkawinan, dan ada waktu yang tidak dilakukan perkawinan ataupun jam makan. Jadi hemat saya, ketika diberikan pakan di malam hari, suasana yang tenang, tidak gaduh, hawa yang sejuk bahkan dingin ya, itu akan menjadikan ternakan entok kita yang pertama adalah melakukan perkawinan di malam hari. Yang kedua, sel telur yang dibuai oleh sperma pejantannya itu kebanyakan akan jadi, karena suhu panas alam yang terjadi di siang hari ataupun di sore hari itu pasti akan berpengaruh dengan proses perkawinan ternakan entok saya. Jadi saya memilih waktu malam hari untuk memberikan pakan yang pertama.
Yang kedua, setelah diberikan pakan, ternakan entok saya akan melakukan perkawinan, dan harapannya ketika melakukan perkawinan di malam hari nanti kebanyakan akan fertil gitu. Jadi waktu dalam pemberian pakan akan mempengaruhi perkawinan yang dilakukan oleh entok-entok kita di malam hari. Tetapi di kesempatan kali ini teman-teman, saya tidak akan membahas terkait dengan pakan, terkait dengan perkawinan. Saya akan membuktikan atau menyajikan pengalaman pribadi. Ternyata kegaduhan penambahan indukan saya tidak berhenti sampai di sini. Tadi malam saya setelah memberikan pakan, saya ngecek-ngecek di dalam kandang ya. Di dalam kandang saya cek-cek, dan di sini ada kegaduhan lagi teman-teman. Di sini ada kegaduhan lagi, ada beberapa ternakan entok yang prosesnya mau menetas ya. Mau menetas. Di samping itu juga ini ternyata ada telur yang baru ya. Telur yang baru kemungkinan besar ini juga ditempati oleh ternakan entok saya ini. Ini kan mau menetas nih teman-teman. Mau menetas nih. Ternakan entok saya yang baru mau bertelur, jadi kacau nih. Di satu sisi ini sudah pada mau menetas, tapi di sisi lain ada telur baru ya. Telur baru yang memang namanya dia berebut tempat peterangan. Tapi telur barunya tadi sudah saya pisah. Semalam itu ada di sini teman-teman 2 ekor, ada 3 ekor di sini telur yang proses pecah. Ada yang satu sudah pecah tetapi sudah keinjek-injek. Nah, di area sini ada 3 ekor mintian yang hampir mati. Yang hampir mati terus saya ambil ya. Saya masukkan ke box, tetapi yang satu sudah mati, yang satu mati di sini. Jadi ada satu yang masih hidup. Nanti saya tunjukkan ya. Oke. Kegaduhan-kegaduhan ini memang sangat jelas ya, sangat terlihat perebutan petarangan. Terus apa namanya? Lah di sini ada 2 ya. Kalau sudah seperti ini jangan dipindah teman-teman. Kalau dipindah dia tidak akan mau bertelur kembali. Kalau sudah seperti ini aman. Terbukti dari pemenuhan bulu ya yang rontok itu aman. Sini juga aman banget ini. Padahal lihat bulunya ya, menutupi semua permukaan telur ya. Oke. Yang di sini juga aman ya. Yang aman di sini aman. Terus lagi yang ada di sini juga sepertinya tidak aman ini. Kita buka teman-teman. Aman atau tidak? Tuh. Tidak aman ya. Seperti ini tidak aman teman-teman. Ini tidak aman. Oke, apa yang akan saya lakukan ya? Setelah melihat keadaan kandang yang tidak sesuai dengan harapan. Oke, kita cek yang ada di sana ya. Kita cek yang ada di sini, teman-teman. Oke, kita akan cek di sini. Di sini aman ya. Aman. Amannya seperti apa? Satu, kita harus bisa mengamati telur entok kita itu dipenuhi oleh bulu. Kalau tidak dipenuhi oleh bulu, rontokan bulu dari induknya itu dipastikan tidak aman. Karena apa? Suhu yang ada di dalam kandang atau yang ada di petarangan itu dominan dingin. Seperti ini saya lihat ini aman ya. Telurnya bersih-bersih gitu ya. Banyak bulu yang rontok, ini aman. Kalau telurnya itu kotor dan tidak ada bulu yang rontok, wah, itu harus dipindah ke mana? Ke tempat yang lebih kondusif lagi. Gitu teman-teman. Jadi ternyata penambahan indukan yang dewasa
itu sangat berbahaya ketika kita akan mengembangkan ternakan endrok kita. Oke, akan saya tunjukkan teman-teman, akan saya tunjukkan evakuasi yang tadi malam saya lakukan. Oke teman-teman, ada suncrip merpati ya, biasa hobi teman-teman, hobi merpati. Bagi teman-teman yang pengen melihat aktivitas saya dalam hobi saya di merpati, silakan mengunjungi channel Daraku ya, DARAKU. Monggo silakan untuk mampir ke channel saya yang satunya, Daraku. Nah itu teman, ini evakuasi saya tadi malam. Kalau nggak konangan ya, nggak ketahuan, ini pasti sudah mati. Ada 3 yang terevakuasi, tapi ini mati teman-teman. Seperti ini mati nih. Ini udah mati nih, udah mati teman. Ya seperti itu ya. Nih payah ini kalau terus-terusin kayak gini. Kita harus mempunyai solusi teman-teman. Solusi saya apa? Solusi ketika melihat keadaan di kandang tidak kondusif ya, saling serang dan lain sebagainya. Yang paling ganas itu kalau entrok yang baru turun sarang, dia pasti akan mengejar entrok-entrok yang lain. Solusi saya ini teman-teman, saya sudah menyiapkan mesin tetas ya. Mesin tetas ini baru tadi malam saya persiapkan ya. Ini mesin tetas yang sudah lama tidak saya pakai. Nih 10/10/2023, hampir 1 tahun ya. Ini pembelian, ini tanggal pembelian mesin tetas saya manual. Kenapa saya berikan mesin tetas? Satu, untuk menyelamatkan keadaan kandang yang tidak kondusif tadi, itu satu. Yang kedua adalah supayanya nanti tidak lagi ada yang mati ketika mau menetas, keinjek-injek induknya gitu ya, keinjek-injek induknya. Jadi mesin tetas ini kapasitasnya 50 butir teman-teman. Ini masih saya setel suhunya. Nanti suhunya ketika di angka 38 dia akan mati, nanti dia akan nyala di angka 37. Tapi ini belum bisa sampai di angka 38-37 karena ini awal dari penyetelan, butuh waktu sekitar 24 jam ya. 24 jam. Saya meletakkan mesin tetas ini di tempat yang tertutup, supaya nanti tidak ada gangguan dari suhu luar, sehingga suhu yang ada di dalam mesin tetas ini tetap bisa stabil. Ketika ini saya letakkan di atas inkubator di angka 27, dia mentok tidak mau ngangkat ke atas suhunya karena ruangan terbuka teman-teman. Ruangan terbuka, di sana ada jendela yang terbuka, ada ruang yang tidak ada atapnya. Jadi sangat memungkinkan sekali akan terpengaruhi oleh angin malam yang berhembus dari luar kandang. Jadi saya memilih berada di dalam ruangan, walaupun ini hanya sementara. Mungkin nanti saya akan atur ya di ruangan tersendiri. Saya buatkan khusus mesin tetas, dan semoga dengan usaha saya untuk menyelamatkan telur-telur entrok yang kemarin sudah ada yang pecah, berkelahi dalam petarangan, lebih dari 10 butir pecah ya. Dan tadi juga ada kasus lagi yang mau menetas, juga ditarik keluar oleh lawan induknya ya. Kemungkinan di dalam petarangan mereka tarung, induk aslinya kalah, terus ada yang mau menetas, dikeluarkan oleh entrok yang merebut tempat bertelurnya atau mengeramnya. Ini menjadi masalah teman-teman. Oke teman-teman, jadi bukti ya, penambahan induhan tidak omong kosong, adanya sesuatu yang tidak diinginkan. Ini kemungkinan tidak ada kesimpulan ya. Ini hanya sebatas pengetahuan bagi teman-teman semua. Ternyata ini loh bahaya penambahan indukan yang secara barbar. Ini loh pemberian fasilitas kandang yang
disusul atau adanya fasilitas kandang yang susulan, oh ini loh ternyata dampaknya tidak berhenti dari berebut peterangan. Ternyata efek negatifnya adalah ketika sudah ada yang mau menetas, ditarik keluar, dibuang dengan indukan yang menjadi pemenang. Seperti itu. Jadi semoga ini menjadi sebuah tamparan bagi saya untuk bisa mengatur kandang supaya lebih kondusif. Yang pertama, menyediakan peralatan sebagai langkah darurat ya, langkah darurat saya untuk menyelamatkan telur-telur yang akan menjadi korban ketika nanti ke depan pasti ada indukan yang mempunyai karakter teritorial ya. Karakter teritori yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh indukan-indukan yang lain. Oke teman-teman, semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan apa yang terjadi di kandang saya tidak terjadi di kandang teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.